menghadiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kita alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan. Malam hari ini adalah malam menjelang ya beberapa hari ini bulan suci Ramadan, ya, karena waktunya sangat sempit ya, dan kita mungkin sulit mengadakan kegiatan pada bulan suci Ramadan karena bagi sebagian besar itu bulan itu digunakan untuk meningkatkan ibadah keagamaan mereka, ya, keagamaan kita. Nah, jadi intisarinya kita bersilaturahim dalam pertemuan malam ini. Untuk acara kita malam ini, insya Allah saya akan menyampaikan dulu laporan, ya. Yang kedua setelah itu kita akan ada kesempatan dari teman-teman untuk menyampaikan berbagai hal, harapan, pandangan tentang apa-apa yang dibicarakan di dalam pertemuan ini. Nah, yang ketiga mungkin nanti kita ada tanggapan-tanggapan dan terakhir kita cari kesimpulan. Baik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa Yayasan Pekerja Sosial Indonesia YAPSI yang berdiri sejak tahun 2016 berbadan hukum ya dari Kemenkumham. Salah satu kegiatannya adalah membangun atau mewujudkan ya kerjasama di antara social worker untuk melakukan praktek pekerjaan sosial, baik intervensi mikro, meso, dan makro berdasarkan ilmu pekerjaan sosial. Nah, sehubungan dengan itu maka YAPSI memperkasai pada bulan Desember, yaitu kemungkinan ada satu media wadah kerjasama di antara social worker untuk melaksanakan praktek pekerjaan makro. Praktek pekerjaan makro itu intisarinya adalah pengembangan masyarakat dan pengkajian kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan sosial dari berbagai referensi semacam itu. Nah, jadi kita tidak berhubungan dengan persoalan rehabilitasi sosial, ya, tidak berhubungan dengan persoalan-persoalan klinis, ya, tapi kita berhubungan dengan organisasi, ya, dengan manajemen, ya, dengan administrasi, dengan kebijakan-kebijakan publik, serta dengan upaya melakukan pengembangan terhadap masyarakat dalam arti luas, ya. Nah, karena itu dibentuklah ya Asosiasi Social Worker Indonesia untuk pengembangan masyarakat, untuk membangun masyarakat sejak bulan Desember. Nah, ternyata di dalam perjalanan tidak mudah karena ada kesalahpahaman pada Kementerian Hukum dan HAM bahwa social worker itu adalah worker buruh, ya. Nah, mereka berkatakan bahwa organisasi buruh itu sudah sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu mereka berkeberatan memberikan izin untuk mendirikan organisasi buruh lagi. Nah, akhirnya kami coba jawab, ya, kami mengirimkan surat, kemudian melalui notaris tentunya, karena kita nggak bisa berhubungan dengan mereka. Yang bisa berhubungan itu notaris. Jadi pengajuan ini melalui notaris semuanya. Jadi kita tidak bisa berhubungan dengan Kemenkumham, tapi harus melalui proses hukum notaris. Nah, kemudian dari situ kita melakukan berbagai langkah. Antara lain ya kita menjelaskan bahwa social worker itu tidak sama dengan buruh, ya. Dan kita berikan Undang-Undang Pekerja Sosial, ya, nomor 16, ya. Kemudian juga ada tulisan rekomendasi dari Kang Suharma, yaitu bahwa social worker itu adalah lulusan perguruan tinggi ilmu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial meliputi S1, S2, S3. Dan mereka ini di Indonesia saja ada 34 perguruan tinggi itu.
dan di dunia internasional lebih banyak lagi, dan pada tingkat nasional internasional ada federasi kerja sosial macam itu. Nah, ini pun ternyata tidak mudah, ya, belum juga direspon, masih ditolak terus. Akhirnya pada pertengahan Februari, hampir minggu ketiga Februari, saya lakukan lagi berbagai langkah ke sana dengan teman-teman yang ada di Kebunham, dengan caranya Bang Ali Muhammad. Nah, ternyata tanggal 23 Februari kemarin, barulah Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, menyetujui ya pada notaris, suratnya kepada notaris, dia berdasarkan permohonan notaris Syarif Wahyuni tentang ini, maka kami menyetujui pendirian organisasi tersebut, perkumpulan tersebut sebagai badan hukum, dan minta sudah diproses. Nah, dengan demikian maka barulah kami, saya dengan Bang Urum dan Pak Uji, mewakili pengurus yang ada, menemui notaris lagi, kira-kira hari Selasa kemarin, minggu ini, dan dari situ proses pembuatan akte notaris sudah bergulir, sudah berjalan. Ya, kami sudah menandatangani berbagai macam persyaratan yang ada di situ, dan insya Allah dalam 14 hari kerja itu sudah dapat jawaban dari Menkumham tentang izin badan hukum. Nah, kenapa kita tidak melakukan aktivitas? Karena kita ingin kegiatan ini legal, tidak melanggar hukum. Ya, walaupun kita punya dasar-dasar hukum yang lain, namun sebagai Kementerian Hukum HAM yang memiliki kewenangan secara legal untuk memberikan legalitas terhadap perkumpulan ini, tentu kita tidak boleh abaikan, karena bagaimanapun pada akhirnya perkumpulan itu pada saat dia bergerak ke sana sini, dia akan ditanyakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat, oleh luar negeri, legal nggak ini organisasinya. Nah, oleh karena itu kita baru akan bergerak, ya, keluar ini setelah izin ini keluar dulu. Ya. Nah, yang kita lakukan selama ini yaitu kita sudah menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, berbagai ketentuan organisasi, kebijakan-kebijakan pokok, dan program kerja. Nah, ASIWIPAM ini berbeda dengan IPSPI, berbeda dengan yang lain, karena yang kita lakukan adalah melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Oleh karena itu, dalam kegiatan-kegiatan itu, yang kita fokuskan pertama, kita melaksanakan praktek pekerjaan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, praktek pekerjaan sosial dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat. Ya, intisarinya adalah mengembangkan institusi-institusi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi-potensi masyarakat, dan ketiga, berperan di dalam proses perubahan sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang keempat yaitu praktek pekerjaan sosial dalam pengembangan, ya, dalam perlindungan, ya, dalam perlindungan pelestarian lingkungan hidup, serta kawasan pemukiman dan social forestry, ya, perhutanan sosial. Nah, itu praktek itu akan kita laksanakan berikutnya. Kemudian yang lainnya adalah praktek pekerjaan sosial dalam penguatan, ya, fungsi dan organisasi, ya, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial atau pelayanan publik. Nah, yang lainnya adalah praktek pekerjaan sosial dalam mengkaji berbagai
isi dan implementasi kebijakan publik sosial agar itu semua sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan keadilan sosial, dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi kita sepenuhnya akan melaksanakan praktek keadilan sosial. Jadi nanti anggota-anggota SWIPAM ini akan bergerak ke arah itu. Jadi kita tidak akan menangani persoalan klinis, persoalan rehabilitasi sosial, itu bukan bidang kita. Nah, program-program yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial makro dan pengembangan masyarakat ini tentu sesuatu yang di Indonesia itu belum dilaksanakan oleh social worker secara terorganisasi. Karena social worker Indonesia lebih akrab dengan praktek pekerjaan sosial mikro dan meso. Jadi mereka kalau itu ada beberapa orang ya mereka secara sendiri tidak terlibat di dalam kerjasama dalam asosiasi atau perkumpulan. Oleh karena itu social worker lebih akrab dengan teori-teori perilaku, HBSE, dan beberapa teori-teori yang berhubungan dengan penyembuhan, rehabilitasi sosial dan semacamnya. Nah, sedangkan praktek pekerjaan sosial makro itu akan lebih berfokus pada berbagai teori-teori, ya diantaranya ya tentu teori-teori dari ilmu pekerjaan sosial itu sendiri, teori-teori praktek, tentu saja ada HBSE, dan juga teori-teori lainnya yang terkait dengan ilmu pekerjaan sosial. Selain itu kita juga akan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi dalam memahami masyarakat, antropologi, kemudian juga kita akan menggunakan model-model ekonomi dalam intervensi kita nantinya. Demikian juga kita akan menggunakan teori-teori ya kebijakan publik, administrasi publik, dan beberapa teori-teori lain yang relevan dengan itu. Nah, karena ini sangat makro, social worker yang ingin terlibat itu tidak terlalu banyak. Karena mereka harus berhubungan dengan suatu hutan rimba yang sangat luas, yang tidak mudah mereka pahami. Lain kalau kita menangani rehabilitasi sosial atau klinis satu orang, dan mudah diintervensi dan mudah. Nah, kalau ini kita bicara tentang struktur dan proses-proses sosial dalam masyarakat yang kompleks tentunya. Nah, tapi kita tidak akan mengatakan sesuatu ini tidak bisa dilaksanakan. Insya Allah ini bisa dilaksanakan. Selama ini ilmu pekerjaan sosial, terutama intervensi makro ini, digunakan oleh berbagai kementerian dan berbagai LSM termasuk perguruan tinggi. Misalnya di IPB ya, mereka akrab sekali dengan community development, ya. Kemudian LSM, kemudian Kementerian Pertanian dan semacamnya. Ilmu kita ini digunakan dengan baik oleh masyarakat lain ya. Sedangkan social worker sendiri habis-habisan terlibat dalam rehabilitasi sosial dan klinis. Ya. Nah, oleh karena itu kita ingin mengatakan kami social worker yang memiliki ilmu ini, kami ingin berkiprah dalam mengembangkan intervensi makro dan pengembangan masyarakat ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain seperti Ikatan Sosiologi Indonesia, ya, kemudian Ikatan Insinyur Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, misalnya ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan berbagai organisasi profesi lain yang bergerak dalam struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Nah, selanjutnya tentu social worker yang akan berperan di dalamnya, mereka harus mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan-pengetahuan tentang masyarakat, tentang negara, tentang organisasi, dan juga berbagai model-model praktek yang harus mereka kembangkan. Alhamdulillah itu kita dalam anggaran dasar kita sudah sebutkan hal-hal yang semacam demikian. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian,
sudah tersusun ya, pengurus dari namanya sekarang itu yang kita ajukan sesuai dengan persetujuan dari Kemenkumham, yaitu Perkumpulan Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat. Singkatannya SWIPAM. Jadi diharamkan oleh Kemenkumham menggunakan nama asosiasi. Jadi mereka hanya mengizinkan nama perkumpulan, bukan bagi kita, untuk semuanya. Jadi asosiasi, kalau ada asosiasi yang lahir 5-10 tahun yang lalu itu tidak badan hukum. Ya, kecuali asosiasi yang lahir sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi kalau baru ada namanya asosiasi tahun ini itu tidak berbadan hukum itu, karena nggak diizinkan. Jadi harus menggunakan nama perkumpulan. Nah kita kemarin kita alhamdulillah diterima oleh mereka, dan nama kita singkatannya Social Worker Indonesia ya, untuk dalam pengembangan masyarakat. Nah jadi tekanannya pada SWI-nya, Social Worker Indonesia itu. Jadi ini ada pengakuan negara terhadap keberadaan social worker. Nah, kepengurusan ya, coba dikombinasikan ya, pertama dari unsur program perguruan tinggi. Nah, di dalam kepengurusan ini, alhamdulillah unsur-unsur perguruan tinggi yang ada di Bandung dan di tempat lain kami himpun pada jajaran pimpinan. Itu ada dari Unpad ya, pimpinan prodi Unpad ya, Kang Rudi, kemudian juga dari Unlah, dari Dr. Ana, kemudian dari Unpas, Kang Dr. Abu, ya, di samping dari yang lainnya dari Universitas Indonesia, dan kita dari alumni STKS. Sehingga dengan kata lain, kita melibatkan alumni-alumni dari program studi di luar STKS. Nah, struktur organisasi perkumpulan SWIPAM ini terdiri dari tiga komponen besar, yaitu pertama yang disebut kita usulkan pertama, yaitu Dewan Penasehat dan Penyantun. Yang kedua, Dewan Pakar Ilmu Pekerjaan Sosial. Yang ketiga, pengurus. Ya. Nah, dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM, dalam perkumpulan itu hanya ada 2 badan saja, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar, dalam akta notaris itu nanti, tidak ada Dewan Pakar Ilmu Pekerjaan Sosial, tidak ada Dewan Penyantun. Oleh karena itu, mereka teman-teman yang bergabung di situ kami pecah menjadi 2, yaitu bagian menjadi Dewan Pengawas dan sebagian lagi menjadi Dewan Pengurus. Nah, tentu nanti akan disempurnakan melalui surat keputusan SK dari DPP SWIPAM apabila surat izin Badan Hukum dari Menkumham sudah keluar. Macam demikian. Nah, itu pokok-pokok mengenai SWIPAM ini. Nah, tantangan ke depan yang harus kita lakukan, ya ada banyak hal. Yang pertama, tentu kita harus mengenalkan jati diri kita pada lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat, ya, melalui kunjungan-kunjungan, konsultasi-konsultasi, insya Allah kita lakukan baik lisan, tertulis maupun dalam pertemuan formal. Nah, yang kedua yaitu kita membuat jaringan keanggotaan. Nah, yang ketiga kita membuat jaringan organisasi daerah, wilayah dan daerah. Nah, karena perkumpulan itu memang seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang akan kita lakukan pada dasarnya adalah semua berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial. Kalau itu ada tambahan, hanya ada 3 hal, yaitu yang pertama itu adalah biro organisasi dan keanggotaan. Yang kedua itu adalah biro kerjasama dan hubungan kemitraan, ya. Yang ketiga itu adalah media, ya, media. Kita akan membuat publikasi ilmiah, ya. Nah, yang lainnya semuanya biro-biro praktek pekerjaan sosial.
Saya kira hal-hal semacam itu yang akan kita lakukan ke depan, ya. Jadi kita tidak akan melakukan di luar ya ilmu pekerjaan sosial intervensi makro. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang saya hormati, saya nggak tahu sudah berapa orang yang hadir sekarang. Sudah 14, Prof. 14. Bang Uhum sudah datang belum? Coba di absen siapa aja yang hadir. Ya. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu mengenai kumpulan Swipam. Dan insya Allah ke depan, jika social worker itu membentuk perkumpulan praktek-praktek, ya praktek mikro atau meso, mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi dari Kemenkumham karena kita awali betul ini. Jadi harus dibedakan antara setting pelayanan ya dengan dengan perkumpulan metodologis. Nah, kita adalah metodologi ya, bukan pada pelayanannya, pada metodologi penerapan metodologi pekerjaan sosial intervensi makro. Nah, itu secara pokok-pokoknya mengenai Swipam. Mengenai kantor ya mungkin saya jelaskan. Kantor ini tentu kita nggak punya. Di PSPI pun sampai sekarang belum punya kantor. Saya dan teman-teman Bang Jinsar, ya, Marjono, almarhum mendirikan PSPI, belum punya kantor waktu itu. Dan sampai sekarang pun di PSPI belum punya kantor. Jadi artinya ini persoalan tidak mudah. Tapi untuk sementara Swipam ini punya saya kebetulan punya sedikit aset, saya kasih pinjaman ya untuk kantor ya, domisili di situ, sehingga dia punya sekretariat dan punya tempat rapat, kantor dan semacamnya. Dan insya Allah itu bisa dilakukan di tempat saya itu. Hanya letaknya perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat di Parompong. Parompong itu dekat UPI hanya 5 km dari Universitas Indonesia. Jadi tidak terlalu jauh, masih di Kota Bandung. Nah, kemudian persoalan-persoalan dana dan semacamnya saya kira tidak akan memberatkan ya. Kita akan kerjasama nanti dengan CSR ya, dengan dunia badan usaha milik negara ya dan swasta yang mereka dana-dana pengembangan masyarakatnya mungkin bisa disalurkan sebagian kepada kita. Nah, demikian juga hal-hal lainnya mungkin kita akan mengembangkan dari dana zakat, infak, sodakoh ya, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Muslim yang memerlukan perbaikan-perbaikan kondisi sosial ekonomi mereka. Nah, saya minta waktu sedikit lagi. Selanjutnya saya ingin jelaskan tentang YAPSI. YAPSI ini dulu pengurusnya hanya 5 orang. Ya, saya, Bu Narsa, Kang Agus, ya, kemudian Kang Dendi, kemudian Teh Siti Fatimah, Teh Dwi Wahyati. Nah, Teh Ririn, 6 orang, ya, 6 orang. Nah, ini yayasan ini berbeda dengan perkumpulan. Nah, karena kalau perkumpulan itu sama dengan sama dengan perhimpunan, ya, asosiasi dan semacamnya, itu harus memiliki keanggotaan ya yang bisa bertambah dan bisa membuka cabang di mana-mana ya, dan harus dilakukan melalui proses-proses yang musyawarah mufakat. Sedangkan yayasan ini adalah bersifat khusus seperti perseroan terbatas kira-kira semacam itu. Nah, yayasan ini ada 3 struktur di dalamnya. Ada dewan pembina ya sebagai pendiri ya, dewan pembina ini, dan juga penanggung jawab. Yang kedua, dewan pengawas mengawasi yayasan. Yang ketiga itu adalah dewan pengurus yang dipimpin oleh Kang Agus. Ya, Kang Agus ini sudah aktif sejak 4 tahun yang lalu di dalam YAPSI ini. Dan insya Allah sampai kapanpun, insya Allah Kang Agus ya. Nah, YAPSI ini melibatkan juga unsur-unsur yang banyak tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada
Bang Uhum ya. Amin, Kemudian amin. saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep Sasa, ya, kemudian Mas Widodo Suhartoyo, ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Marwiyah Ibrahim, Kak Marwiyah ya, Marwiyah Yuri, kemudian beberapa nama-nama lain yang saya nggak sempat sebut atas kesediaan mereka duduk dalam Dewan Kehormatan YAPSI. Kemudian Dewan pengawasnya diketuai oleh Kak Dr. Liz Fahimah ya, dengan anggotanya Teh Ririn ya, Kang Dadang, Teh Iis ya, dan beberapa nama lainnya ya. Kemudian SK-nya sudah saya kirim, jadi mereka sudah tahu semua. Yang ketiga yaitu Dewan Pengurus. Dewan Pengurus ini diketuai oleh Kang Agus ya, dengan anggota-anggotanya, dengan wakil ketua beberapa orang, termasuk di sini ada, saya kira karena sudah dikirimkan nggak usah saya sebutkan. Nah, yayasan ini sehari-hari dikelola oleh, dipimpin oleh Dewan Pengurus ya. Nah, selanjutnya berbeda dengan SWIPAM, YAPSI ini kegiatan pokoknya sesuai dengan statuta dalam anggaran dasar. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan kompetensi profesional sosiologer yang melalui kegiatan-kegiatan ilmiah yang selama 2 tahun lebih ini kita lakukan melalui Zoom meeting yang kita lakukan tiap bulan ya, sehingga dapat berlangsung itu. Yang kedua yaitu kita melakukan konferensi nasional social worker ya, serta anugerah social worker teladan dan berprestasi, dan sudah kita lakukan tahun yang lalu bertempat di Lembang dan dihadiri oleh 130 social worker dan sudah kita berikan anugerah itu. Kemudian kegiatan lainnya itu pada saat Bang Joy ini ya, pada saat Mensos membubarkan eselon 1, eselon 2, kami langsung bikin surat sama Presiden dan kepada Mensos tentang penguatan fungsi Kementerian Sosial. Jadi kami berkeberatan terhadap itu karena ada undang-undang fakir miskin ya, dan konsekuensi lainnya. Nah, demikian juga pada saat hal-hal yang lainnya kami juga selalu merespon itu. Hal-hal lainnya yang kita lakukan adalah mencoba membangun satu hubungan sosial yang baik di antara social worker alumni perguruan tinggi. Nah, tahun yang lalu kami lakukan dengan langkah awal, yaitu menyelenggarakan pertemuan ilmiah social worker alumni STKS. Mungkin tahun yang berikutnya pertemuan alumni perguruan tinggi lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang sudah kita lakukan adalah melakukan berbagai macam upaya ya untuk mendorong ya agar kabinet yang akan datang itu mempunyai arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang selaras ya dengan konstitusi nasional, yang di ujungnya kita menekankan tentang negara kesejahteraan sosial ya. Nah, kemudian hal-hal lainnya adalah kita mencoba melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Sosiologi dan Administrasi Publik, melakukan webinar, dan juga dalam webinar ini kita lakukan upaya-upaya untuk mengembangkan berbagai macam skill, pengetahuan, dan kecakapan ilmiah. Nah, saya kira hal-hal semacam itu. Salah satu lagi upaya yang belum dilakukan oleh YAPSI ini ada 2 hal. Yang pertama itu menerbitkan jurnal ilmiah. Yang kedua adalah mendirikan perguruan tinggi ilmu pekerjaan sosial atau program studi dalam ranah ilmu sosial perilaku. Mungkin ini program jangka panjang. Nah, jadi tidak sama dengan DIPAM ya, YAPSI. Tapi salah satu program YAPSI adalah membangun ya upaya agar terjadi proses kerjasama di antara social worker untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial melalui perkumpulan yang mereka bentuk sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan. Mohon maaf jika agak lama sedikit. Dan selanjutnya saya persilakan dulu
kepada Bang Uhum ya sebagai dua-duanya Bang Uhum ini sebagai pendiri Asyufam dan juga di YAPSI beliau ini sebagai Dewan Kehormatan. Silakan Bang Uhum. Ya, Ya, silakan Pak. Ya, ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua Waalaikumsalam. Malam. Mohon maaf, saya tadi terlambat, baru acara keluarga rencana Iya. lebih cepat, tapi agak terlambat. Baiklah Ibu Bapak sekalian saya hormati. Nah, sesuai dengan saya mendengarkan sebagian saja tadi dari penjelasan Pak Jisman, tapi memang kita sudah melalui proses pembuatan landasan hukum dari SWIPA kita ini. Nah, saya berharap semoga SWIPA ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua kawan-kawan kita, terutama Kang Jisman sama semua lah, Kang Agustus Fajar dari sisi pengurus, kemudian juga kawan-kawan semua yang ternyata memang sangat aktif selama ini. Selama sekitar 2 tahun berjalan ini kita sudah melakukan berbagai kegiatan. Salah satu puncak yang kita capai ini adalah terbentuknya SWIPAM ini. Nah, begitu juga dengan terima kasih kepada yayasan yang sudah bersedia mengembangkan berbagai kegiatan. Saya meyakini sebenarnya memang kegiatan-kegiatan webinar kita ini bagaimanapun juga memberikan manfaat kepada banyak kawan-kawan kita di seluruh Indonesia. Kita memang relatif belum terlalu banyak materi-materi yang terkait dengan pekerjaan sosial, dengan kesejahteraan sosial yang sudah berkembang maju di negara-negara lain. Tapi kita masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Salah satu aspek yang masih perlu dikembangkan adalah pemerataan sumber-sumber ilmu pengetahuan ini. Pemerataan sumber-sumber ilmu pengetahuan ini kita lakukan dengan melalui Zoom meeting ini. Kita harapkan Zoom meeting yang bersifat pengembangan profesi pekerja sosial dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan profesian sosial bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua, terutama yang masih aktif di lapangan, termasuk juga yang senior-senior yang masih diharapkan sumbangan pemikirannya dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi pekerjaan sosial. Kita tahu bahwa profesi pekerjaan sosial ini di negara-negara lain itu sangat maju sekali. Tapi kita sedang dalam proses perkembangan ke arah yang maju tadi, sehingga pada tahap awal kita membuat landasan hukum akta notarisnya, ada kesan kita sepertinya oleh sebagian orang belum dikenal, walaupun sebenarnya yang belum kenal itu tidak semua, tapi memang negara kita memang ini karena begitu luasnya, sehingga ada kesan sulit sekali berkembangnya suatu katakanlah profesi, program bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Seperti begini, di berbagai wilayah di Indonesia juga sebenarnya tidak sedikit, berarti memang tidak banyak sekali, tapi ada berbagai provinsi yang juga belum begitu mengenal profesi pekerjaan sosial. Bahkan dinas sosialnya itu, mereka tidak begitu tahu atau tidak begitu ada perhatian untuk mengembangkan profesi pekerjaan sosial, termasuk program-program kesejahteraan sosial. Nah, inilah salah satu sisi sumbangan dari YAPSI ini melalui pertemuan-pertemuan ilmiahnya, salah satu sumbangan yang mengisi kekosongan, termasuk di dalamnya dengan SWIPAM ini. Nah, kalau nggak salah, kita ini sudah ada namanya, mungkin ada yang pernah mengenal konsorsium pekerjaan sosial Indonesia. Ada sekitar 14, 15 atau 16 suborganisasi profesi. Ada pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial narkoba dan sebagainya.
mungkin juga sudah disampaikan oleh Kang Jusman, semua itu masih bersifat klinis jadinya. Klinis rehabilitatif. Tapi yang bersifat makro, yang bersifat lebih kepada sasaran nasional, sasaran masyarakat, ini baru pertama kalinya. Baru pertama kalinya yang dibuat oleh YAPSI ini dengan SWIPAM-nya. Nah, kita berharap bahwa SWIPAM ini lah yang mengisi kekosongan. Saya punya kesan kuat, di satu segi memang sisi klinis, sisi mikro memang diperlukan. Tapi saya melihat bahwa pekerja sosial sebenarnya banyak yang bergerak di masyarakat, seperti pada waktu kita beberapa waktu yang lalu merumuskan tentang intervensi makro melalui pengembangan masyarakat. Nah, intervensi makro itu orang-orangnya tidak dikenal. Orang-orang tidak dikenal di tingkat kita sendiri, di tingkat pekerja sosial, maupun di tingkat pemerintah, khususnya di Kementerian Sosial. Orang-orangnya tidak dikenal di tingkat kita maupun di tingkat pemerintah. Tapi kita semua tahu pasti mereka itu sangat banyak bergerak di masyarakat, sangat banyak. Nah, mereka katakanlah dalam tanda petik melakukan semacam silent operation, atau dalam bentuk lain ada istilah itu kita masih menganut, mungkin Kang Jusman dan kawan-kawan, jangan-jangan pekerja sosial itu masih menganut sistem padi yang merunduk terus gitu, rendah hati. Nah, barangkali itu menyebabkan pekerja sosial masyarakat itu kurang begitu dikenal. Saya dulu pernah waktu masih aktif di Kementerian Sosial, saya menganut paham, saya sampaikan ke kawan-kawan, paham saya adalah begini, tong kosong nyaring bunyinya, sambil jalan tongnya itu diisi gitu, tongnya diisi. Jadi maksudnya adalah kadang-kadang perlu juga dalam teori pemasaran, social marketing, kita dikenal dulu, tapi jangan sekedar dikenal, tapi juga diisi dengan pengembangan peningkatan kinerja, peningkatan kapasitas. Nah, yang dilakukan oleh SWIPAM ini atau oleh YAPSI ini salah satu yang melakukannya. Itu yang pertama, sedikit lagi. Yang kedua, kita tahu bahwa ini masih tahap awal pengembangan SWIPAM, intervensi makro yang berbasis pengembangan masyarakat. Masih banyak sekali aspek dalam SWIPAM itu. Ada pertama itu praktek komunitas, yang kedua kebijakan sosial, yang ketiga kebijakan sosial terkait juga dengan hal-hal yang bersifat internasional, HAM, dan yang sekarang terkenal tapi belum begitu berkembang, green social work, pekerjaan sosial hijau. Kalau kita ikuti perkembangan di berbagai media massa, nampaknya lingkungan ini sekarang menjadi penting. Padahal pekerjaan sosial memiliki salah satu cabang subkonsentrasi atau subspesialis yang namanya green social work. Kita di negara sana sudah banyak berkiprah dalam pekerjaan sosial hijau itu. Nah, barangkali kita mencoba juga mengembangkan pekerjaan sosial hijau. Nah, ini juga diharapkan disumbangkan oleh YAPSI maupun melalui SWIPA-nya. Demikian Ibu Bapak sekalian saya hormati, selamat malam. Sangat terima kasih kita bisa saling bertemu dalam dunia maya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Selamat malam Kang Jusman dan semuanya. Ya, terima kasih Bang Uhum. Terima kasih banyak atas arahan dan evaluasi yang sudah dilakukan secara menyeluruh. Terima kasih Bang Uhum. Sama-sama, terima kasih. Ya, sebelum Bang Joy itu saya Kang Asep Sasa ada? Ya. Ada. Siapa Yusman? Ya. Ada. Kang Asep Sasa, boleh jenguknya Kang Asep. Iya. Kang Asep boleh jenguknya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Profesor Yusman, Pak Uhum dan kawan-kawan semua ya. Mohon maaf barusan saya ada tamu dulu jadi terlambat gabung. Pertama, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bergabung dengan ini ada yayasan yang saya baru masuk dan sebetulnya kan sudah cukup lama, dan menurut hemat saya Yayasan Pekerja Sosial Indonesia itu ini masa depan banget sebetulnya ya. Jadi lembaga masa depan banget.
Sehingga ya selama saya nanti bisa berkontribusi, mudah-mudahan kita semua bisa sehat afiat begitu ya. Amin. Kita Amin. ingin menopang supaya YAPSI bisa lebih banyak berkiprah lagi. Seperti disampaikan oleh Pak Yusman, sudah sangat banyak dan konsisten sebetulnya ya. Kegiatan-kegiatannya dari tahun ke tahun, bahkan di saat-saat kritis, baik Kementerian Sosial waktu likuidasi maupun kemarin ya terbaru ya ada goncangan-goncangan struktural di Kementerian Sosial. YAPSI secara kreatif, inovatif menyampaikan masukan begitu kan, supaya tetap dijaga marwah kesejahteraan sosial dan Peksos kan bisa eksis, hadir dan senantiasa lahir mengawal Kementerian Sosial. Bukan mengawal tapi termasuk mengisi, ya, mengomandani, mengarahkan supaya betul-betul pekerjaan sosial bisa terlaksana dengan baik di Kementerian Sosial. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah dukungan termasuk dari institusi atau lembaga Kumham ya sudah memberikan respon bahwa Aswipam ini relevan untuk hadir dan lahir. Dua institusi ini kalau menurut hemat saya ini strategis banget ya. Saran gitu, momennya sangat pas, di mana ada isu global yang menurut hemat saya ini dua lembaga ini juga sangat diharapkan bisa berkontribusi ya membantu Republik ini untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan secara global. Yang saya maksud apa itu? Ya, yang saya maksud adalah agenda SDGs ya, Sustainable Development Goal. Itu agenda global yang startnya tahun 2016 begitu, 2015, 2016, dan nanti akan berakhir di tahun 2030. Berarti kurang lebih sekitar 6 tahun lagi begitu ya. Ada beberapa targetnya, kalau goalnya semuanya ada 16. Jadi semua isu itu sangat kesos banget begitu ya, dan sehingga profesi pekerjaan sosial di setiap target itu bisa berkontribusi dan diharapkan bisa menjadi playmakernya sebetulnya. Contoh misalkan yang target pertama, kemudian yang kedua dan beberapa ya. Target pertama itu kan menghilangkan kemiskinan ekstrim, itu kan, kemudian yang berikutnya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan YAPSI nanti ke depan bisa lebih bagus, lebih baik begitu. Kemudian begitu juga nanti Aswipam sebagai asosiasi para pekerja sosial yang konsen di bidang pengembangan masyarakat begitu, itu juga bisa hadir, lahir, menjadi integrator. Jadi menjadi integrator dari berbagai asosiasi yang sudah eksis sekarang. Karena dalam pendekatan makro kan sebetulnya meso dan mikro juga diperlukan ya, seperti dipaparkan oleh Pak Uhum dan Pak Yusman beberapa waktu lalu di seminar saat kita bertemu di sana begitu. Jadi insya Allah kita hadir bukan untuk menyaingi, tapi kita hadir untuk mengisi gitu ya. Mengisi, dan kemudian kita akan berintegrasi, kolaborasi, supaya betul-betul pekerjaan sosial di Indonesia semakin banyak berkiprah. Dan mungkin tantangan buat kita nih, ada pekerja sosial mungkin nilai-nilai global, tapi bagaimana caranya supaya ada pekerjaan sosial dengan nilai-nilai khas Pancasila begitu ya. Jadi nilai-nilai yang itu khas Indonesia kan, 5 sila itu saya yakin bisa ya. Jadi ada nilai yang betul-betul seorang sosok pekerja sosial Indonesia itu adalah yang selalu mengedepankan juga nilai-nilai 5 nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan itu menarik, asik begitu ya. Nah, kalau Pancasila kan pernah dideklar sama Bung Karno di sidang PBB tahun berapa? 60-an kalau nggak salah dulu ya. Nah, saya kira juga tidak salah Pancasila kita akan lekatkan juga dalam konteks pekerjaan sosial. Menarik, Prof. Pak Yusman, ini menarik banget. Jadi seorang sosok Peksos Pancasila, Peksos yang di Indonesia adalah Peksos yang selalu memuliakan nilai-nilai ketuhanan, kan begitu. Jadi Peksos Indonesia adalah Peksos yang selalu memuliakan nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai persatuan, kemudian selalu mengedepankan musyawarah mufakat ya. Baru penting itu pengambilan suara itu pada saat
musyawarah tidak didapatkan begitu. Dan terakhir, mengedepankan tujuan ya, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk keadilan sosial, untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini barangkali nanti untuk teman-teman yang bisa menggeluti konsepsi nilai-nilai Pancasila, bagaimana diadop, bagaimana seorang sosok pekerja sosial Indonesia itu selain nilai-nilai global yang kita anut, juga tidak boleh lupa adalah nilai-nilai kekhasannya, khas Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dan keren sekali begitu, keren sekali. Dan saya perhatikan YAPSI khususnya selalu kegiatan yang didesain Pak Yusman dan Pak Uhum itu saya cermati itu mengedepankan prinsip itu, begitu kan gitu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan terakhir nilai-nilai untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya komentari yang disampaikan Pak Yusman, menjadi tantangan buat kita tentang ke depan barangkali tidak salah atau bahkan justru harus kita punya cita-cita, punya agenda yang lebih struktur supaya kita pun nanti punya yayasan ini punya nanti lembaga pendidikan begitu ya gitu. Sama sekali ini bukan untuk menyaingi pendidikan yang sudah ada, tapi karena tuntutan ya ke depan, tuntutan kesejahteraan sosial, tuntutan implementasi pekerjaan sosial, saya yakin akan semakin besar ya begitu, dengan kompleksitas permasalahan, populasi masyarakat Indonesia dan dunia juga yang semakin bertambah banyak, sehingga pekerjaan sosial harus didukung sehingga betul-betul pekerjaan sosial harus menjadi profesi yang familiar ya. Nah, dengan kehadiran Aswipam, mudah-mudahan profesi pekerjaan sosial ini akan semakin dikenal gitu, karena kita nanti dalam prinsip bekerja akan mengedepankan kolaborasi kan, sinergi dengan lintas profesi gitu. Di masyarakat kan ya mungkin satu profesi tapi lintas profesi. Pada saat itulah kita nanti akan dituntut dan semua nanti akan mendengar begitu ya, pada saat hal-hal itu memang domainnya pekerjaan sosial, nanti kita yang harus bisa memberikan arahan, menjelaskan. Kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin poin-poin yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat dan bisa kita berkontribusi ya, menyumbangkan apa yang kita miliki, yang kita punya untuk kemajuan profesi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya kira itu Pak Yusman. Terima kasih atas kesempatannya. Salam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep Sasha Purnama. Saya kira menyeluruh banget, dan tantangan harapan-harapan dan tanggung jawab apa yang harus dipikul oleh Aswipam dan YAPSI ke depan. Terima kasih Kang Asep. Saya beri kesempatan selanjutnya Bang Joy dulu, karena beliau ini sibuk jadi apa itu, nggak tahu di Kemensos, baru malam ini bisa ngomong. Silakan Bang Joy. Iya, terima kasih Prof. Ya, Terima kasih semuanya para senior, Pak Uhum, Pak Asep, Pak Abu, dan yang lainnya. Luar Selamat malam. biasa. Iya, selamat malam Kang Asep. Luar biasa Prof. Saya sangat mendukung agenda-agenda yang dibuat oleh Prof terkait dengan bagaimana eksistensi pekerjaan sosial, khususnya yang terkait dengan Aswipam ini. Saya sangat setuju, saya melihat memang kalau pendekatan-pendekatan pekerjaan sosial yang ada selama ini, kita lebih kepada mikro dan meso. Tapi dengan hadirnya Aswipam ini, saya kira kita akan bergerak di pendekatan makro. Jadi ini menurut saya ini adalah solusi. Bagaimana kita eksis hadir. Saya melihat tantangannya sangat besar ini, Prof. Bagaimana kita hadir dari sisi pekerjaan sosial, hadir di pemerintahan daerah itu. Yang notabene mereka menurut saya sangat membutuhkan kita gitu. Sangat membutuhkan
kita untuk bagaimana bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat secara makro. Jadi mereka boleh dikatakan selama ini, kalau saya melihatnya pandangan saya ya, mereka itu melakukan ya masih hanya tataran mikro dan meso. Itu pun kayaknya di meso juga belum kuat gitu ya, belum meluas. Tapi dengan hadirnya kita ini berarti kita harus barangkali membuat agenda-agenda yang mengarah ke sana, Prof. Dengan demikian, nah ini praktek pekerjaan sosial itu menjadi menjadi media yang memang mereka dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu benar-benar dilandasi dengan konsep pekerjaan sosial. Jadi saya kira ini sangat strategis sekali, tinggal kita bagaimana mampu untuk membuat, mendesain program-program yang bisa mendampingi mereka, kalau menurut saya. Jadi mereka pasti sangat menyambut ini, tinggal saja kita bagaimana konsepnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira juga CSR sekarang ini sangat mengharapkan pendekatan-pendekatan yang menurut saya kita pekerjaan sosial harus hadir dengan mereka gitu. Jadi kita mungkin akan mengagendakan juga kegiatan-kegiatan yang arahnya kerjasama dengan CSR perusahaan di mana lingkungan itu, di mana mereka berada. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh secara nasional, tapi di lingkungan mereka sendiri, sehingga mereka hadir di masyarakat, tapi dengan konsep tentu dari kita sebagai akademisi gitu. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali untuk ke depan bagaimana kita hadir, Prof. Nah ini tantangan buat kita, barangkali kita yang ada di seluruh Indonesia ini bisa melihat kondisi-kondisi itu di daerah masing-masing, mana yang memerlukan bantuan gitu ya. Misalnya sampai kalau nggak salah di sini ada Bu Lis ini, Fatima dari Kalimantan ini. Jadi di sana juga bukan hanya Lis lah, semua kita kayaknya di sana. Jadi kalau kita bergerak secara bersama-sama, saya yakin ini akan menjadi besar dan namanya pekerjaan sosial akan menjadi membesar juga. Dan inilah saya kira amanah dari pendekatan pekerjaan sosial yang selama ini kita dengar dari Prof di STKS bagaimana pendekatan makro gitu ya. Tapi sekarang saya kira ini wujudnya ini, bagaimana kita menerjemahkan ini. Bisa juga ini tentu tidak terlepas juga nih dengan perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing. Jadi ini apakah suara saya ini terdengar bagus, Prof? Jelas. Jadi saya melihat ini, Prof, itu harus kita dekati, jangan ditinggal ini semua perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing gitu, Prof. Nah, sasaran kita menurut saya ini termasuk di mana pemerintahan kabupaten yang saya kira banyak sekali yang memiliki dana besar, bagaimana untuk kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu dalam rangka penanganan pemberdayaan masyarakat mereka. Dan tentu saja tadi kita harus melihat dari pemberdayaan lingkungannya juga. Saya kira kalau di dalam sistem dasar pekerjaan sosial kita sangat familiar dengan itu. Bagaimana pendekatan itu bisa kita gunakan untuk itu. Jadi menurut saya, Prof, ini ada hal-hal yang mungkin kita prioritaskan, yaitu tadi pemerintah daerah dengan CSR dan juga supaya jangan lari berarti dengan perguruan tinggi yang ada di lingkungan masing-masing. Saya kira dengan demikian ini Prof akan jalan ini, dan mungkin juga walaupun kemarin kita kritisi, kalau menurut saya Prof kementerian-kementerian yang dekat dengan kita tentu akan menjadi kita, Prof, memberikan masukan-masukan juga. Kalau saya pikir begini, Prof, misalnya kalau di Kementerian Sosial kita berikan konsep pemberdayaan itu, sekalipun misalnya mereka belum melihat kita, belum menerapkan dari kita, tapi
kita membuat bisa agenda pemberdayaan masyarakat di satu komunitas tertentu, kita sampaikan itu nanti akan menjadi model. Dan begitu juga misalnya di kementerian lainnya yang menurut saya sangat sangat strategis untuk kita baru masuk ke sana. Sehingga pekerjaan sosial itu seperti yang dialami Prof bahwa ini adalah buruh, saya kira tidak menjadi seperti itu. Demikian saya kira Prof yang bisa beberapa poin hal yang agenda ke depan sebagai jawaban tantangan dari hadirnya Aswipam ini. Mudah-mudahan yayasannya juga sudah ada. Saya kira ini motornya sudah ada Aswipam. Saya kira jalan ini Prof. Demikian Prof dari saya, mudah-mudahan ini mengaspirasi pekerjaan sosial ke depan lah. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Bang Joy. Ada Bang Binsar di sini. Bang Binsar, gimana kabar Bang Binsar? Terima kasih Bang Joy. Oke Bang, ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Bang Joy. Ya, sudah luas ya. Mudah-mudahan nanti Bang Joy bisa menjadi jembatan dengan Kementerian Sosial ya. Baik, terima kasih Bang Joy. Siap. Kang Rudi, ada nggak Kang Rudi Saparudin dari Unpad? Belum ada kayaknya. Baik. Beliau belum gitu, ada. Kang Abu dulu, Kang Abu dari Unpad. Silakan Kang Abu. Masih ada Kang Abu? Ada, beliau cerah wajahnya, berbinar-binar. Silakan Kang Abu. Iya. Kang Abu. Iya, boleh. Sebentar, ini mau habis ini baterainya sebentar. Ya. Bang Binsar, gimana kabarnya Bang Binsar? Ya, dia sedang di Tapanuli Selatan. Ini udah ini Bang Binsar ya, Kang Abu dulu ini ngomong. Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya kira bisa menjadi ajang silaturahmi. Ini Bang Joy ini sudah lama tidak ketemu ini. Iya, ya banyak ketemunya di Zoom gitu. Juga para sepuh guru-guru saya ini, Prof. Yusman, Pak Binsar, Pak Uhum, juga yang lainnya. Terima kasih. Pertama, ya saya mungkin juga sejak awal berdirinya Swipam atau juga YAPSI saya menyambut baik karena ini menjadi media di mana dari berbagai keahlian itu saya kira bisa berkiprah ya, baik itu melalui YAPSI maupun melalui Swipam gitu ya. Secara pribadi saya dalam lingkup yang lebih luas, saya pernah terlibat menjadi tenaga ahli tahun 2002, itu namanya programnya PPMK, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepulauan Seribu, itu tahun 2002, itu 1 tahun itu. Kemudian 2009 itu juga terlibat menjadi Komdep spesialis atau tenaga ahli di bidang Komdep, itu programnya public campaign, kampanye publik, itu dari Kementerian PUPR. Dulu Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Patimura, itu masih ingat. Kemudian yang terakhir, itu juga saya terlibat dalam tenaga ahli di pemberdayaan masyarakat namanya, yaitu Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Mungkin ya ini secara konkret betapa social worker untuk pembangunan masyarakat begitu sangat diperlukan. Apalagi sudah sekian lama juga penekanan di konsep-konsep tentang kesejahteraan sosial pembangunan atau juga pekerjaan sosial pembangunan itu menjadi relevan, apalagi kita masih dihantui oleh isu-isu yang makro begitu ya, itu isu-isu kemiskinan seperti itu. Mungkin dalam jangka pendek saya ini untuk Swipam mengusulkan 2 hal yang jangka pendek. Pertama, perlunya pembuatan profil
dari Swipam ya, dari Swipam, karena ini supaya juga apa namanya bukan asosiasi ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Prof. Yusman itu Swipam jadi social worker perkumpulan ya, perkumpulan. Ini saya kira mungkin dalam jangka pendek perlu dibuatkan profil supaya apa namanya bisa didiseminasikan kepada masyarakat yang lebih luas begitu. Kemudian yang kedua perlu juga dibuatkan apa namanya laman resmi ya, laman resmi atau website gitu, website sehingga kita akan lebih cepat bisa diketahui oleh masyarakat luas karena kita sudah zamannya digital, era internet dan lain-lain sepertinya. Apakah itu sudah dibuatkan? Saya belum selesai, belum tahu Prof. Website Yang nomor atau satu juga sudah. mungkin Prof. Ya? Yang nomor satu sudah. Yang nomor Yang satu sudah ya? Sudah selesai, sudah ada. Oh, profil. Mungkin saya lupa ngirim sama Bang Abu ya, sudah Bang. Oh iya, Yang iya. lengkap Bagus. sekali ya. Iya. Baik. Mungkin profil juga, Prof. Ini ada yang hard copy-nya, kemudian juga ada yang soft file yang saya kira bisa masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam digital, seperti itu. Ya. Sementara seperti itu dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Abu ya. Insya Allah yang tadi profil itu sudah kita buat. Isinya ya, pertama deklarasi pembentukan Swipam, yang kedua anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang ketiga program kerja praktek pengembangan masyarakat ya, kemudian keempat kebijakan-kebijakan dan program kerja, yang kelima itu yang berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial dalam makro itu rinciannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita kerjasama dengan orang lain tahu apa yang mesti yang kita kerjakan. Ya. Tapi masih memerlukan perbaikan penyempurnaan Ya. lebih jauh. Ya. Nuhun Kang. Ya, Baik, saya dari Unla Teh Ana ada hadir belum? Teh Ana. Teh Siti Ana belum? Ada Kang Budi? Kang Prof. Ya Ada. silakan Teh Siti Ana. Waduh, mendi bae sih wis hilang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kang Prof. Yusman, guru-guru saya, Pak Usum dan teman-teman, Pak Abu, Kang Joy, dan yang lain, Pak Siap, Bu Ana. Asa. Ya, ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan program organisasi kita ini gitu ya, Swipam. Yang pertama, saya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepatnya nggak tahu tanggal berapa sih lupa. Saya menghadiri arahannya dari Dirjen, langsung ini Dirjen Pengembangan Daerah Desa Tertinggal di Unisba, karena Unla ini kampus kami punya MOU dengan Unisba ya, jadi saya mewakili Unla untuk hadir, dan ini ada sesuatu yang luar biasa bisa kita respon sebetulnya untuk Swipam juga, bukan hanya untuk kampus begitu ya. Jadi Dirjen itu punya harapan ingin dibantu program dalam yang menjadi tupoksi Dirjennya, yaitu ya di daerah-daerah tertinggal itu ada 62 desa ya. Beliau menyampaikan itu ada di Maluku Utara, ada di NTT, di Papua, dan sebagian di Sumatera Utara.
Jadi ingin sekali dibantu untuk terlibat untuk mengintervensi ya desa-desa tertinggal itu. Kira-kira apa yang eh, beliau sampaikan itu, seingat saya itu bagaimana menanggulangi kemiskinan ekstrim lah. Kemudian juga ada pendekatan-pendekatan capacity buildingnya tentunya gitu ya. Kemudian juga isu-isu tematik sesuai yang ada di desa itu, BUMDes, ketahanan pangan, dan juga penerapan teknologi tepat guna. Kalau TTG ini ya barangkali kita eh, ya bukan barangkali harus berkolaborasi dengan banyak disiplin lain ya, terutama juga teknik gitu. Jadi mohon itu bisa direspon katanya. Dan pekerjaan itu dilakukan tahun 2024 ini gitu. Harapan beliau itu tahun 2024 ya sampai mungkin November lah. Dan secara teknis saya ngobrol diskusi dengan di bawahnya Dirjen itu, eh, kalau ingin menghunting program-program itu bagaimana gitu ya secara teknis. Jadi beliau eh, mengharuskan kita punya MOU dengan Kementerian ini Kemendes Desa Tertinggal ya. Ya, Nah, bagus. eh, jadi Kementerian harus Desa. ada MOU-nya. Nah, MOU-nya ini silahkan kirim surat ke Sekjen ya untuk meminta kita bisa melakukan MOU dengan kementerian. Ini saya pikir peluang ini, Kang Prof. Kalau kita sudah jadi itunya apa legalitasnya gitu ya, bisa kita tindak lanjuti aja tuh bisa secepatnya. Nah biasanya mereka kan akan melihat gitu ya, tahun kita ini kan baru berdiri kapan kayak gitu ya. Tetapi bisa saja sebetulnya di dalam CV-nya itu adalah CV orang-orang yang terlibat di dalam kepengurusan Swipam gitu. Jadi kan bukan organisasinya, tapi orang-orang itu udah orang-orang yang punya kapasitas, expertise gitu ya di bidang pengembangan masyarakat gitu. Tadi juga Pak Abu sampaikan ya CV-nya Pak Abu gitu ya. Kalau saya sih ya dari mulai zamannya Megawati ya, saya 12 tahun lah di bidang pengembangan masyarakat P2KP, kemudian ke PNPM pedesaan dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota yang lain dan provinsi. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa merespon itu gitu ya. Ini sebagai suatu tantangan. Yang kedua, trennya kita terutama di perguruan tinggi maupun di jabatan-jabatan fungsional itu kan bagaimana orang bisa masuk eh, tulisan-tulisan artikel-artikel atau manuskripnya itu kan bisa diakomodir oleh jurnal ya. Jadi karena orangnya juga banyak yang sama di eh, Swipam dan di yayasan, saya pikir bisa bagi tugas aja Kang Prof. Eh, Kalau untuk mengelola jurnal ini, setahu saya sih lebih banyak dikelola oleh perguruan tinggi dan juga sekarang sudah mulai bermunculan oleh komunitas-komunitas keahlian gitu. Jadi cocok banget tuh kalau di Swipam gitu ya. Tuh respon perkembangan sekarang. Kalau di yayasan eh, kelihatannya agak ini gitu ya. Ya, karena jurnal itu akan sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan keilmuan gitu ya. Jadi bagi tugas saja. Dan kalau kita tidak tidak memulai dari sekarang, ya mau kapan gitu kan? Ya sebaiknya kita secepatnya aja bisa dimulai. Yang penting ada orang yang bisa mengelola jurnal yang biasa gitu ya. Kemudian juga dia ahli IT itu. Kalau soal biaya, eh, saya ini di
lembaga pengabdian masyarakat itu dari mulai nol sampai sekarang ada jurnal pengabdian itu di Sinta 5 gitu ya. Waktu itu loncat ya Sinta 6-nya langsung kita mendapatkan akreditasi di Sinta 5 karena proses-proses untuk Sinta yang lebih baik lagi. Jadi dana awalnya sih nggak banyak sebetulnya kan sekitar 400 ribuan saja ketika kita mendaftarkan ke LIPI untuk dapat itu ya i-jurnal i-jurnalnya gitu. Nah, tapi eh, pembiayaan-pembiayaan yang lain untuk reviewer barangkali perlu disediakan. Tapi kalau kita memang belum punya duit, ya nggak usah, kita aja yang biasa menulis, yang biasa jadi reviewer gitu ya. Kita nanti masukkan ke dalam reviewer jurnal itu gitu. Dan relawan aja dulu lah gitu kan. Pak Abu gitu udah biasa. Jadi ini ya eh, jadi relawan aja lebih dahulu. Nah, kalau sudah naik itu Sintanya itu udah Sinta 5 saja udah setiap penerbitnya itu udah ada yang minta 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Apalagi kalau udah Sinta 2 edun-edunan lah kayak gitu kan. Kok bisa sampai 8 juta orang masukin ke jurnal ya. Sinta 2 gitu. Tapi ada juga yang gratis. Tapi kalau yang gratis kan mau 1 tahun atau 2 tahun belum tentu juga gitu. Jadi itulah yang apa bisa Ya, saya sampaikan. Mudah-mudahan keduanya bisa cepat juga direalisasikan. Terima kasih Kang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh Ana, saya kira kebetulan Teh Ana kan nanti di SWIPAM itu ketua yang menangani pementasan kemiskinan, juga nanti di jurnal itu Teh Prof. Eli, temannya Elia, bersedia ya mengelola jurnal juga di Poltekkes ya. Ya, Nanti kolaborasi dengan Teh Ana satu angkatan lagi kan, bagaimana mengenai orang-orangnya diatur sama Teh Ana sama Teh Eli aja ya. Allah keahlian itu nanti gitu. Baik, atur nuhun kesun ya. Baik, ini Bang Kang Rudi nggak datang ya. Kalau Kang Rudi nggak datang sebelum Teh Lili, Kemendes gimana nih responnya, siapa? Kang Prof? Kenapa? Ini tantangan dari Kemendes, Kementerian Desa. Kemendes, ya, iya itu kan Teh Ana yang jadi ketua bidang praktek pengentasan kemiskinan, ya Teh Ana yang saya di dalam SWIPAM itu bertanggung jawab nantinya di situ. Silahkan, jadi oke, nggak jadi masalah. Hanya kita nunggu 14 hari ini mudah-mudahan keluar badan hukumnya ya. Ya 14 hari ke depan ini ya, mudah-mudahan bisa keluar badan hukumnya ya dari Kementerian Hukum HAM. Itu aja, kalau belum ada izin kan repot kita kan, kita nunggu izin. Baik, Teh Ana nuhun ya. Baik, sebelum ini saya kasih kesempatan Bang Binsar dulu, nanti udah ada Teh Lis Fahimah ya. Silakan Bang Binsar. Masih ada Bang Binsar? Ya, masih. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Udah pulang Bang? Saya baru kembali dari daerah ya, dari Tapanuli. Dan perjalanan panjang itu saya melihat dalam perjalanan itu ada 2 klasifikasi masyarakat sepanjang jalan itu kita bisa lihat. Kalau sampai Tarutung itu, Tapanuli Utara, itu pembangunannya sudah cukup maju ya, masyarakat sekitarnya itu menurut saya rumah-rumah dan segala macam sudah berubah. Tapi begitu masuk ke Tapanuli Selatan itu masih seperti 50 tahun yang lalu. Jadi tidak ada perubahan. Nah, ini saya melihat ini tantangan benar ini untuk pengembangan masyarakat ya. Untuk di daerah-daerah sana sangat timpang terlihat karena memang ya punya problema tersendiri menurut saya ya. Nah, unik ya daerah-daerah itu. Ada yang daerah yang mengalami apa namanya brain drain. Jadi orang-orang pintarnya pergi semua, yang tinggal ya orang-orang biasa ya hidupnya menjadi ya hanya kayak ala kadarnya saja. Jadi ini memang tantangan kita mengapa pendekatan komunitas ini menjadi penting. Walaupun saya sampai pensiun adalah orang mikro,
Tetapi saya sebenarnya karena saya membangun koperasi dan saya adalah trainer, jadi di situ memang pendekatan masyarakat itu tetap saya lakukan walaupun di luar tugas pokok. Nah, ini yang saya lihat ada inti daripada pendekatan makro itu kan sebetulnya adalah perbaikan dan perubahan masyarakat. Ya. Perbaikan itu diarahkan pada perbaikan kebijakan ataupun prosedur pemberian layanan. Ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang ini yang menantang sekali menurut saya. Dalam pemilu ini kita melihat berapa besar dana bansos. Katanya sampai 500 triliun. Tapi di sini tidak ada jamahan daripada profesi. Ya, kenapa? Karena ini pada saat political action itu berjalan, memang kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sebelumnya bisa masuk menampilkan bagaimana pendekatan pekerjaan sosial dalam penanganan kemiskinan, ya, dan berbagai macam masalah sosial, mungkin cara kerja kita itu tentu akan mendapat apresiasi. Kita lihat sekarang ini program-program yang diajukan oleh calon presiden kita itu banyak sekali bicara bansos. Tapi bagaimana bansos itu efektif? Nah, ini yang bisa menjawab itu kita sebetulnya. Karena itu saya melihat bahwa langkah kita untuk mulai bermitra dengan berbagai profesi yang bergerak di bidang masyarakat saya kira sangat strategis. Ya, karena dengan kita bersama profesi seperti misalnya insinyur pertanian yang banyak bergerak di bidang masyarakat, kemudian orang kesehatan, kemudian juga pendidikan, ya, yang lebih fokus pada pengembangan masyarakat. Saya kira dengan kita bekerja sama dan sebetulnya sosial, program-program sosial yang bansos yang 500 triliun itu, ya, itu kan akan sangat berbeda kalau dipegang oleh profesional social worker, ya. Dia tentu akan bisa melakukan banyak sekali loncatan, ya. Nah, ini ya, kalau para politisi mungkin hanya bicara sekian juta penduduk, sekian uang, kalau dibagi berapa? Nah, mereka hanya bicara di situ. Tetapi bagaimana kita menampilkan bahwa dengan pendekatan pekerjaan sosial, pemberdayaan sosial yang kita lakukan, maka memungkinkan dana-dana itu menjadi efektif. Ya, saya kira ini mungkin yang saya kira harus kita tekankan, pendekatan perubahan kebijakan di sini, ya, dan prosedur pemberian pelayanan sosial. Itu yang pertama barangkali yang harus menjadi fokus kita. Lalu kemudian target sasaran kita apa? Kalau kita masuk di komunitas itu, menurut teman saya, target sasaran kita itu adalah sistem, ya, jadi pendekatan sistem. Apakah sistem klien, sistem kegiatan, sistem sasaran, atau sistem pelaku perubahan? Kita akan masuk di wilayah-wilayah sistem itu, sehingga kita bisa memberikan warna yang khas dari pendekatan pekerjaan sosial. Ya, ketika kita berada di dalam masing-masing sistem, apa spesifikasi pendekatan yang kita gunakan? Ya, yang saya kira ini sangat penting. Jadi pendekatan kita adalah pada pendekatan sistem, target sistem. Lalu kemudian kita juga, menurut hemat saya, untuk menampilkan bahwa kita profesional, maka pendekatan advokasi harus kita kedepankan. Apakah dia itu advokasi kasus atau advokasi penanganan sebab masalah, cause advocation and case advocation. Ini yang saya kira keahlian pekerja sosial ada di situ. Ya, jadi kita harus bisa masuk di wilayah itu. Kemudian juga target kita adalah kelembagaan, sistem kelembagaan, terutama kebijakan-kebijakan lembaga yang membatasi kesempatan para pekerja sosial untuk menampilkan kemandirian.
ya. Jadi kemandirian Peksos itu sangat rendah menurut saya. Dan padahal itulah ciri dari profesi. Ya, kita kebanyakan Peksos kita adalah pegawai, bukan mandiri. Jadi kalau dia kemudian birokrat. Padahal seorang profesional itu harus menonjol independensinya dalam mengambil keputusan, dalam melakukan langkah-langkah apa namanya, langkah-langkah proses pekerjaan sosial itu. Kita harus mulai menampilkan kemandirian kita. Saya kira itu beberapa hal yang menurut hemat saya. Dan apa peran-peran yang bisa kita tampilkan sebetulnya? Ya, kita bisa berperan sebagai pengambil inisiatif. Ketika kita bermitra dengan profesi-profesi yang lain, maka yang pertama kita harus tampilkan adalah inisiator. Kemudian ketika terjadi banyak konflik, ada pertentangan dan sebagainya, kita bisa menjadi negosiator. Ya. Nah, ketika ada kasus-kasus yang memang punya nilai strategis, ya, untuk mengangkat profesi kita, kita harus menampilkan peran sebagai advocator. Ya, ketika kita dalam kebersamaan, mungkin kita jadi spokesperson, juru bicara daripada kolaborasi antar profesi. Ya, ini yang perlu kita tampilkan, ya. Nah, lalu kemudian ya bisa menjadi mediator dan terakhir kita konsultan. Ya, sebagai konsultan itu sangat penting itu, ya. Jadi independensi kita itu terlihat terutama ketika kita menjadi konsultan. Ya, saya kira itu mungkin sekedar review, ya, tentang peranan kita yang saya kira akan lebih menggigit gitu ketika kita bermitra dan kemudian melakukan langkah-langkah profesional. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bang Binsar. Ya, itulah sebetulnya yang akan kita lakukan, ya. Masuk tadi paparan Bang Binsar tentang berbagai peran yang harus dimainkan oleh kita dalam pengembangan masyarakat. Terima kasih Bang Binsar, ya. Saya kira Teh Lis ada nggak? Kak Lis? Ada tadi sih. Ada Pak Teh Helin? Ada. Kak Lis, Fahimah, Ada. silakan. Saya Masih udah hilang. dibisukan itunya di Baik, gambarnya. saya lewat dulu. Siapa lagi yang mau bicara? Silakan. Pak Ilham kali dari Ilham. Makassar. Ada Pak Ilham? Silakan Pak Ilham kalau mau bicara. Pak Safri, Dr. Safri Ada. Arif. Silakan Bang Sapri. Kalau mau bicara silakan. Siap, Bro. Terima kasih, Mano. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. kembali. Ya, banyak senior-senior saya, guru saya, Pak Umum, Ya, mangga. kemudian Pak Abu, waduh. Kapan sama-sama lagi Pak Abu? Kita ditunggu tugasnya dari Pak Jayakin sama Pak Kang Agus ini. Sama-sama di Jakarta. Ya, kita tunggu. Mantap, Bang. Kita tunggu saja kapan ditugasin itu, Pak. Siap. Saya singkat aja, Pak Prof. Ini tadi saya sangat menarik apa yang disampaikan masalah CSR itu. Perlu kita memikirkan bagaimana organisasi kita ini bisa melebarkan sayap. Karena banyak di daerah-daerah itu yang cukup banyak bisa menyerap dana-dana CSR. Saya kasih contoh, umpamanya waktu saya di Makassar itu, saya bisa menyerap dana CSR dari NV AJ Kala, dari punya Pak Yusuf Kala. Ya. Itu waktu itu saya memakai bendera IPSPI. Mereka rupanya juga melakukan pengembangan masyarakat. Mereka mencetak S2 sampai S3. Jadi luar biasa dananya.
sehingga dananya sepertinya tidak bisa kayak sulit dihabiskan. Itu dari NVAJ Kala. Kami juga pernah di Kalimantan Timur itu kami menyerap dana dari KPC, Kaltim Primakol. Itu perusahaan batu bara yang terbesar di Kalimantan Timur. dunia ya. Jadi itu juga kami luar biasa. Dananya enggak tahu, dihambur-hamburkan begitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian saya juga pernah, ya mungkin sama Pak Ali ini, waktu di Kalimantan Timur, melakukan pengembangan masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu ada 500 kakak yang harus meminta sertifikasi. Sebenarnya Pak Ali ini bisa kemukakan juga ini. Ya, saya sama-sama pada waktu itu bukan, dan kami berhasil itu melakukan 500 sertifikasi tanah dengan kerjasama dengan Kemenham. Nah itu saya pikir banyak di daerah-daerah yang punya dana yang cukup besar yang belum diserap oleh tentunya dari kita ini yang tahu. Apalagi ya ada yang baru ini yang cukup besar dananya, terbesar di Indonesia itu di Maluku Utara. Itu luar biasa. Sampai belum di Kendari di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan bagaimana kita mengembangkan sayap kita, membentuk seperti apa yang diharapkan oleh Prof tadi, untuk setiap wilayah itu ada orang-orang kita yang bisa itu. Sehingga mereka nanti kita harapkan bisa menyerap banyak, setiap daerah pasti ada. Ya, cukup besar di setiap daerah. Sulawesi Tengah cukup besar. Jadi saya nggak usah cerita lagi bagian barat, tapi untuk Indonesia Timur itu cukup besar banyak. Jadi saya pikir saya sangat konsen apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bagaimana caranya kita mengembangkan sayap dengan membentuk wilayah-wilayah kita ya, di setiap provinsi, untuk bagaimana memanfaatkan dana-dana CSR yang terbagi di daerah-daerah. Itu saya pikir Pak Prof yang mungkin bisa dijadikan bahan pemikiran untuk membentuk atau melebarkan sayap-sayap organisasi kita. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sabri. Ya saya mintalah Bang Sabri coba bikin DPD WIPAM di Sulawesi Selatan, nanti kita kasih mandat. Hanya nunggu surat izinnya, mungkin setengah bulan lagi ya insya Allah keluar ya. Ya, kalau surat izinnya dari Kemenkom sudah keluar, kita enak pegal ya. Ya, Prof. Silakan dari sekarang Bang Sabri siap-siap aja. Ya. Tapi Bang Sabri jangan megang jabatan Ketua DPD IPSPI lagi, nanti si Puji Yono-nya ngamuk lagi. Nah, nanti. Biarkan. Nanti untuk Sulawesi Selatan dan mungkin bisa di Sulawesi Barat sampai Kendari, mungkin bisa orang-orang di sana. Jadi orang di sana sendiri yang jadi mereka ya. Ya asal begini aja, asal social worker aja ya, untuk jadi pengurusnya ya ketuanya social worker ya, jangan sampai bukan social worker nanti ketua DPD provinsi ya. WIPAM itu tolong aja di selatan, kalau ada di tengah silakan aja Bang Sapri persiapkan, nanti kita begitu izin keluar ya mungkin kita beri mandat untuk melakukan hal ini. Terima kasih Bang Sapri ya. Baik, Teh Lis masih ada? Kak Lis hilang. Ada Pak Imam Pak. Oh ya baik. Nah kalau gitu Kang Imam ini wartawan, dosen, tapi lebih banyak dosennya sekarang. Ya, silakan Kang Imam yang memberikan pemikiran-pemikiran ya bagi pengembangan praktek pekerjaan sosial makro
dan pengembangan masyarakat ya. Silakan Kang Imam. Oh. Masih hadir Kang Imam? Masih ada. Hah? Dimatikan, nggak dengar. Nggak dengar katanya. Ya, Kaldes juga udah keluar ya. Baik, mungkin Pak Ali Muhammad. Wah, silakan Kang Ali, ini dia pada bidang perlindungan penegakan HAM ini tadi bagian dari praktik penyelesaian makro. Ali, silakan Kang Ali. Ya, terima kasih Prof. Mohon maaf, off-cam Prof lagi di jalan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu, kawan-kawan satu profesi pekerja sosial. Ini forum yang sangat berharga, Prof, di mana kita bisa hearing atau saling memberikan informasi dan ide gagasan terkait dengan bagaimana pengembangan organisasi kita, baik di Swipam maupun di yayasan kita. Nah, kebetulan Prof, saat ini saya baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, di mana kita dalam hal ini social worker dalam prakteknya diminta untuk memberikan percepatan pemenuhan hak narapidana dalam proses reintegrasi sosial ke tengah-tengah masyarakat. Nah, programnya itu Prof adalah saya diminta untuk menjadi pelatih atau narasumber penguatan SDM Kumham terkait dengan kemampuan menyusun social case study untuk para narapidana sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat. Dan ini mendapatkan apresiasi di Nusa Tenggara Timur, dari mulai kepala divisi pemasyarakatan di sana, kantor wilayah, termasuk juga media-media informasi, termasuk RRI kemarin juga menyambut baik untuk kegiatan-kegiatan ini bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, poinnya adalah Prof, dari pengalaman saya praktek pekerja sosial di NTT barusan, berarti poin atau kesempatan kita untuk mengaktualisasi profesi kita itu sangat besar di masyarakat maupun di jajaran government atau pemerintahan. Sehingga strategi pertama, Prof, untuk kita bisa memastikan kita punya kiprah yang bisa diakui oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, tentunya kita harus bisa mengaktualisasi diri kita, terutama terkait dengan tadi saya sepakat mengenalkan profil atau siapa diri kita. Nah, ini tentunya banyak sekali media yang bisa kita gunakan, baik website, Instagram maupun Facebook, termasuk juga mungkin profil-profil yang sifatnya booklet. Ini bisa kita mulai untuk jadi program-program untuk memperkenalkan diri kita kepada masyarakat maupun government. Lalu yang kedua, Prof, rupanya profesi ini baru bisa diakui kalau kita juga membuka diri untuk berkolaborasi, Prof. Sehingga penting kita dalam program kerjanya untuk membuka ruang, terutama menginisiasi untuk kita bisa bekerja sama dengan baik yang sifatnya pemerintah maupun dengan masyarakat. Sehingga nanti kondisi kita yang baru awal ini punya dukungan terutama terkait dengan menginsert program-program yang kita rumuskan dalam organisasi ke dalam program-program yang juga relevan dengan program-program pemerintah. Hal ini nanti sifatnya mutual, Prof. Ada saling menguntungkan, terutama dari aspek pemerintah didukung program-programnya, kita juga didukung dalam konteks kiprahnya. Sehingga lambat laun tentunya ini menjadi suatu kebutuhan. Di saat pemerintah butuh misalnya dampingan untuk pemberdayaan masyarakat, mereka sudah tidak asing lagi dengan kiprah atau peran dari social worker atau organisasi yang kita sedang bangun ini.
Nah, selanjutnya selain kolaborasi, Prof, mungkin yang ketiga, penting juga kita untuk di program kerja kita membuka ruang untuk riset atau penelitian, Prof. Nah, ruang-ruang riset ini tentunya ada wadah aplikasinya atau publikasinya yang tadi sudah dibahas, dan juga ada ruang untuk bagaimana hasil riset ini dijadikan bagian program untuk pengabdian masyarakatnya. Nah, harapannya dari situlah kita nanti bisa memberikan suatu penguatan bahwa program-program yang kita laksanakan ini adalah program-program yang memang berbasis riset atau berbasis eh, saintifik, riset yang bisa kita pertanggungjawabkan secara profesi. Mungkin itu, Prof, poin yang bisa saya sampaikan di silaturahim kita ini. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali ya, jadi intisarinya Kang Ali yang jadi ketua yang praktek yang mengembangkan praktek pekerjaan sosial dalam penegakan perlindungan HAM ya. Coba kita Iya, nanti kolaborasi kerjasama ya, bikin MOU dengan DPP ya, pekerja kemasyarakatan ya iya, di baik, Prof. HAM. Itu pertama ya, nanti kita bersama-sama membangun ya case study segala macam ya. Kalau kita sudah siap ya bahan-bahan. Yang kedua ya kerjasama dengan Komnas HAM ya. Mungkin Iya, itu yang saya harapkan. Kita dahulukan dua hal itu ya, kerjasama dengan apa namanya DPP Ikatan Pekerja Kemasyarakatan ya, iya. yang ke bahasa Inggrisnya social worker juga, hanya begitu diterjemahkan di Kemenkumham jadi pekerja pembimbing Pembimbing ke kemasyarakatan. masyarakat. Iya, betul. Sama aja itu social worker ya. Nah, kita Iya, kasih. itu menjalankan praktek profesi social worker, Ya. Prof. Ya, yang kedua yaitu dengan Komnas HAM ya. Coba ini jajaki mungkin Ya. fokus itu supaya nanti ada konfliknya, nanti risetnya juga saya kira insya Allah ada. Terima kasih Kang Ali ya. Ya. Ada satu Baik sedikit masukan, Prof, ya. terkait dengan tadi kerjasama dengan Kumham di pembimbingan kemasyarakatan. Ya. Saat ini Kumham itu lagi menggagas program Gria Adipra ya, Prof, di mana Ya. dia butuh mitra strategis yang basisnya adalah masyarakat untuk bisa membantu proses reintegrasi narapidana ke tengah-tengah masyarakat, Prof, baik dalam Ya bentuk itu. pemberdayaan Ya. ekonomi, pendidikan, sosial, maupun hal-hal lain yang dibutuhkan, Prof. Ya. Baik ya, saya kira bagus itu. Coba dirinci dulu, nanti kalau keluar izin udah keluar kita mulai bergerak gitu kan. Ya. Iya, Kalau betul, gitu, Prof, ya. betul, betul. Nanti saya bisa soundingkan dengan direkturnya, Prof. Ya baik, alhamdulillah kalau begitu. Ya Kang Ya, Ali ya, baik. terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Baik, baik yang lain masih ada waktu kita dapat Teun atau siapa Teh Siti, Nopan atau yang lainnya silakan. Ada waktu. Pak Dian, Pak. Ya silakan. Bogor. Ada Dian? Ada Pak Kang Dian Dian? Bogor. Maka silakan Kang Dian. Ini pada dimatikan kali ya. Ya Kang Dian. Izin, Prof. Oh, Lagi silakan. tidak ini, lagi tidak free. Saya menyimak aja. Ya. Saya menyimak, Prof. Oh, nyimak aja. Iya, iya, Baik. lagi tidak enak badan. Oh, sedang meriang ya Kang. Ya, cepat sembuh Kang Dian ya. Baik, siapa lagi yang mau bicara? Siap, Silakan. Siapa? Ya, Prof. Silakan Teun. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Alhamdulillah dapat bersilaturahim. Terima kasih untuk Bapak Prof. Jusman, juga Bapak Uhum, dan semua kawan-kawan yang memang sudah tergabung di webinar ini. Sekedar informasi tambahan saja, Prof. Tentunya dengan kehadiran Aswipam, ini harapan baik bagi kami khususnya di bidang lingkungan hidup, pemukiman, dan perhutanan sosial. Karena memang hari ini kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan tata kelola kehutanan, ini 50% hutan yang dikelola dengan Perum Perhutani diambil 50% kembali kepada
Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tentunya pada aspek perhutanan sosial ini banyak sekali terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Karena mekanisme yang hari ini memang digalakkan khusus untuk perhutanan sosial lebih cenderung tata kelola kehutanan berbasis masyarakat dengan KHDPK. Nah, mudah-mudahan kami berharap khususnya dari Divisi Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial setelah nanti legal formal ASWIPAM itu selesai, kita juga bisa merencanakan beraudensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena hari ini memang kebijakannya kan sudah turun ya, undang-undangnya sebagai konsideran hukumnya juga sudah ada. Tetapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tentunya ini juga belum ada sistem yang memang bisa menjadi acuan baku para pemangku kepentingan. Nah, mudah-mudahan ASWIPAM ini bisa hadir memberikan satu solusi dan kita bisa bermitra gitu. ASWIPAM ini bisa bermitra dalam konteks pengelolaan perhutanan sosial khususnya di pengembangan masyarakatnya. Nah, termasuk tadi sangat mendukung dari Pak Abu Hurairah, dari Bu Ana gitu ya. Kemendes juga hari ini memang banyak sekali yang tentunya bisa kita sinergikan dengan program-program pemberdayaan di masyarakat desa. Harapannya tadi sangat mendukung Ibu Ana yang dari UNLA, kita juga bisa beraudensi dengan Kementerian Desa ya dan Desa Tertinggal itu, sehingga memang program-program pemberdayaan masyarakat jangan sampai diambil alih oleh profesi lain, Prof, dan kita mewarnai gitu. Mereka bersama-sama dengan kita, tetapi kita juga bisa mengisi kekosongan yang profesi lain hari ini sudah hadir. Itu saja, Prof. Dan memang untuk Green Social Worker, tentunya kami berharap dari Divisi Lingkungan Hidup, ini ada model-model dan metode serta alat yang memang kita bisa mulai kita buat sistemnya gitu, Prof. Terima kasih, mungkin itu saja, Prof, harapannya. Dan YAPSI ini menjadi rumah kita bersama ya, khususnya di profesi pekerjaan sosial. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan nuhun ya. Jadi insya Allah ya teman-teman nanti dari berbagai bidang praktek ya bisa menyusun merancang apa-apa yang akan dilakukan ya, sambil menunggu legalitas kita insya Allah. Baik, ada yang lain? Siapa lagi yang mau bicara? Sudah habis, Kang Agus. Ya. Pak Kang Imam ini katanya sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh pengaruh obat. Ya, baik. Jadi kalau memang tidak ada lagi yang akan bicara, saya ingin menyampaikan begini. Mungkin tantangan ke depan legalitas ini sudah keluar, yaitu bagaimana kita melakukan rekrutmen pengurusan. Ya, artinya social worker yang muda-muda harus kita ajak bersama gitu ya. Mungkin ada imbangan antara social worker yang senior ya, kemudian nanti bisa berdampingan dengan social worker yang muda ya, terutama mereka yang mungkin sebagian belum jadi pegawai negeri ya, mungkin bisa kita libatkan mereka ini. Nah mungkin perlu kita bicara dengan perguruan tinggi ya, lulusan-lulusan yang mungkin bisa diajak begitu. Nah insya Allah hal ini akan kita lakukan. Kalau misalnya yang tua-tua ini kan
suatu saat tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin meninggalkan gelanggang itu, tentu yang muda-muda lah yang akan melakukan itu. Mungkin nggak ada lagi Kang Agus, mungkin Kang Agus dulu ngomong sekarang sebagai inilah sebagai Kang social worker. Nopan ada, Nopan Pak. Ya ada, mau ngomong Nopan. Novan silakan, ada, Kang ya. Novan. Silakan. Izin Silakan. saya memantau saja, Prof. Para pakar iya. sudah mengemukakan, saya mah yang paling junior. Ya Untuk begini saat nanti ini Kang menampung Novan, saja. tolong ini bisa dirubah, itu profil Ya, Aswipam diganti namanya jadi perkumpulan ya. Social Prof. Worker Indonesia untuk dalam pengembangan masyarakat. Itu kan mudah, saya kira tinggal ganti aja semua itu ya. Hanya namanya harus diganti. Kalau yang lain-lainnya saya kira nggak berubah. Mungkin Seperti bisa susunan ini, Prof. Yang pakar tadi kan katanya kan tidak boleh masuk ya. Apakah nanti perlu disesuaikan juga siapa? untuk yang pakar? Oh, pakar udah. Nanti dalam akta notaris sudah diatur itu. Oh Nanti ya, siap. semuanya orang yang masuk ya. Hanya lembaganya nggak ada. Tapi dalam praktek, dalam organisasi yang hidup, kita akan tetap menggunakan struktur ada dewan pakar ya. Hanya untuk akta notaris mungkin kita gabung. Itu aja pemecahan seperti itu. Nggak ada masalah. Hanya saya minta tolong dengan teh ini Justias, mungkin seminggu ini bisa mungkin dirubah ya. Minggu Bisa, ini Prof. lagi ya. Dirubah itu profil itu sehingga nanti bisa kita gunakan cepatnya. Baik. Terima kasih Kang Nopan ya. Saya Prof. Ya, Justias tidak hadir ya. Kang Prof. Malam mingguan, Prof. Izin tidak hadir. Kang Prof. Apa? Ada mungkin tambahan sedikit yang tadi itu ketika ingin membuat profil, apakah juga ya supaya tidak 2 kali ya, pengurus itu bisa menyampaikan CV-nya lah, kayak gitu. Jadi itu bisa jadi lampiran profil itu. Karena kalau menunggu dari Swipam ini kan ya kapan gitu ya, kan baru Insya berdiri. Allah, Tiana. Kalau izin keluar itu orang akan gampang ngirim CV ya, karena sudah ada sesuatu yang dipegang ya. Kalau izin legalitas ini belum keluar, mungkin ya bukan nggak mau ya, cuman ya kita mulainya kapan gitu. Jadi kapan kita akan mulai ini, kita tetap harus nunggu legalitas. Insya Allah begitu keluar, saya akan telepon satu persatu teman-teman untuk mengirim CV-nya. Insya Allah, Tiana ya. Termasuk yang Mas Dodo Widodo Suartoyo, dia aktif di UNICEF segala macam yang kita minta lah macam demikian. Masih ada Kang Iya, Agus? nanti maksudnya kalau ini kalau sudah keluar kemudian coba buat profil gitu ya. Nah, itu CV-CV dari pengurus bisa dimasukkan gitu maksud saya. Ya, baik. Kalau profil itu minggu depan ini udah jadi profilnya, tinggal ganti nama aja. Kemudian tinggal tambahkan aja lampiran CV-nya. Insya Allah itu ya. Ya, kalau ya itu profilnya sudah penambahan CV. tinggal lampiran. Nuhun Tehana ya, silakan. Ya. Baik Kang Agus, masih ada? Ini udah jam 9:30 juga ya. Sudah 21.30 ya. Ya baik, kalau begitu teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah melakukan penyegaran kembali ya. Sudah melakukan komunikasi dengan semua teman-teman dari berbagai kalangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang sebelumnya dan sudah kita lakukan pertemuan di darat beberapa kali, malam ini diperkuat lagi. Tinggal kita menunggu legalitas bagi Swipam, dan kalau ya mungkin sudah tidak ada masalah karena itu sudah legal. Hanya satu hal saja yang dimohon pertimbangan. Ini bulan suci Ramadan, ini bulan tempat kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah bagi para pemeluk agama Islam. Oleh karena itu boleh jadi aktivitas kita itu akan dilaksanakan secara lebih banyak pada waktu sesudah bulan suci Ramadan, supaya jangan sampai nanti aktivitas keagamaan kita itu berkurang. Tentu bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa bisa membagi waktu, ya mungkin nggak ada masalah.
Ya, saya kira mungkin agak turun sedikit gitu ya, bukan apa-apa. Pertama kita memasuki bulan suci Ramadan, kedua kita memang menunggu surat izin Badan Hukum dari Kemenkumham. Saya kira dengan alasan ini kita bersabar aja untuk itu semua. Baik, mudah-mudahan kita setidaknya paling tidak ya 2 bulan sekali kita mengadakan melalui Zoom ini, pertemuan ini. Begitu ya, Kang Agus ya. Kang Uhum, masih ada yang mau disampaikan? Masih. Sudah cukup, Kang Jisman, cukup. Sudah. Baik, kalau sudah cukup, karena waktunya saya kembalikan kepada Kang Agus sebagai Ketua YAPSI, baik untuk menyampaikan pendapat dan sekaligus untuk menutup acara ini. Terima kasih Kang Agus, mangga haturan Kang Agus. Baik, terima kasih atas segala atensi, saran, masukan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan nanti ke depan kita akan lebih rapi lagi untuk menata dari sisi administrasi, dari sisi kepengurusan, masukan-masukan menjadi pertimbangan bagi kita semua karena kami juga membutuhkan banyak masukan, ide-ide gagasan supaya nanti kita akan lebih kuat lagi menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali apabila ada kekurangan-kekurangan. Pada kesempatan kali ini kami selaku pribadi dan juga selaku Yayasan Mahasiswa Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.